Selamat datang di mata kuliah Ilmu Kesehatan Dasar bidang Fisika. Pada pertemuan kali ini kita bahas materi biomekanika dan kinematika gerak. Baik, kita bahas terlebih dahulu tentang definisi biomekanika. Apa itu biomekanika? Biomekanika adalah disiplin sumber ilmu yang mengintegrasikan faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan manusia yang diambil dari pengetahuan dasar seperti fisika, matematika, kimia, fisiologi, anatomi, dan konsep rekayasa untuk menganalisa gaya yang terjadi pada tubuh. Tentunya ketika kita bicara tentang biomekanika ini berkaitan dengan mekanika tubuh atau body mekanik. Apa itu mekanika tubuh? Adalah usaha untuk mengkoordinasi sistem muskuloskeletal dan saraf. Apa itu sistem muskuloskeletal? Adalah sistem jaringan yang disebut otot pada tubuh yang memungkinkan kita untuk bergerak. Sebagian besar otot pada tubuh berada di bawah kendali sadar dan digerakkan oleh perintah otak melalui sistem saraf. Contoh usaha dengan mengkoordinasi sistem muskuloskeletal dan saraf adalah bergerak, mengangkat, membungkuk, berdiri, duduk, berbaring. Dengan mempelajari mekanika tubuh, kita akan memperoleh manfaat, yaitu mengurangi risiko cedera muskuloskeletal, memfasilitasi pergerakan tubuh yang memungkinkan mobilitas fisik tanpa terjadi ketegangan otot dan penggunaan energi berlebihan, dan menentukan kesegarisan tubuh atau body alignment, keseimbangan tubuh, dan koordinasi gerakan. Berikut adalah contoh tidak mengkoordinasi sistem muskuloskeletal dan saraf dengan baik. Misalnya, cedera muskuloskeletal pada salah posisi atau postur ketika mengangkat beban. Maka kita harus menerapkan kesegarisan tubuh atau body alignment dan keseimbangan tubuh. Atau kata lain, kita harus melakukan biomekanika yang tepat untuk mengurangi ketegangan otot dan penggunaan energi berlebih saat berolahraga dengan melatih koordinasi gerakan dengan tepat. Berikutnya, ketika kita melakukan keseimbangan dan stabilitas tubuh, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, akan melibatkan yang pertama adalah muskuloskeletal system, yang meliputi tulang, tulang rawan, otot rangka yang berfungsi pendukung dan gerakan. Yang kedua adalah nervous system, meliputi otak, sumsum tulang belakang, saraf perifer, organ indera khusus yang melakukan koordinasi fungsi tubuh melalui sinyal listrik molekul reguler. Berikutnya mengenai kesegarisan tubuh atau body alignment, yaitu kondisi yang mengacu pada posisi sendi, tendon, ligamen, dan otot selama berbaring. Apa itu sendi? Sebuah tempat atau ruang bertemunya antar tulang. Kemudian apa itu tendon? Adalah jaringan tebal yang berfungsi menempelkan otot ke tulang. Kemudian apa itu ligamen? Adalah jaringan berserat yang bentuknya menyerupai pita elastis dan berperan sebagai penghubung antar tulang di dalam tubuh. Nah, kemudian manfaat dari kesegarisan tubuh adalah mengurangi ketegangan pada struktur muskuloskeletal, mempertahankan tonus ketegangan otot secara kuat, dan menunjang keseimbangan. Berikutnya kita bahas faktor yang mempengaruhi kesegarisan tubuh atau body alignment. Yang pertama, status kesehatan seseorang, apakah orang tersebut ada sehat atau sakit. Kemudian nutrisi yang dikonsumsi setiap individu tentunya berbeda. Kemudian emosi ini berkaitan dengan kesehatan mental, faktor sosial ekonomi, misal orang yang bekerja kantoran yang sering duduk terlalu lama juga akan mempengaruhi body alignment. Yang kelima, gaya hidup. Kaum yang suka rebahan akan memiliki body alignment yang buruk. Keenam, perilaku dan nilai-nilai. Kebiasaan membuang sampah dengan cara melempar juga akan mempengaruhi body alignment. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap biomekanika menurut NIOSH. Yang pertama adalah berat yang dipindahkan. Hal ini ditentukan oleh pembebanan langsung. Kedua adalah posisi pembebanan dengan mengacu pada tubuh. Yang ketiga, frekuensi pemindahan dicatat sebagai rata-rata pemindahan atau menit untuk pemindahan berfrekuensi tinggi.
Yang keempat adalah periode atau durasi, total waktu yang diperlakukan dalam pemindahan suatu pencatatan. Berikut adalah contoh-contoh cara mengangkat beban yang benar agar memperoleh body alignment yang baik. Mengangkat beban dengan posisi tidak membungkuk yang dapat mencederai pinggang, atau mengambil barang di tempat tinggi dengan bantuan alat seperti tangga. Berikut ini adalah cara mengangkat benda yang benar. Pertama, berdiri dekat dengan benda dan perkirakan berat beban yang akan diangkat. Kedua, gunakan alat bantu atau minta bantuan rekan kerja. Lakukan posisi jongkok dengan tulang belakang tetap tegak. Yang keempat, pegang benda dengan kedua tangan, regangkan kaki, lenturkan pinggul, angkat benda secara lurus dan dekatkan ke badan Anda. Yang kelima, gunakan cara yang sama ketika meletakkan benda tersebut. Lakukan posisi jongkok dengan kaki menjadi tumpuan, tulang belakang tetap tegak. Berikut ini adalah contoh posisi duduk yang benar, yaitu dengan posisi punggung lurus, dan cara berjalan yang benar yaitu dengan kaki melakukan langkah kaki yang tidak lebar atau wajar sesuai jangkauan. Selanjutnya, ketika kita melakukan aktivitas di bumi, biomekanika dipengaruhi oleh massa dan gaya gravitasi. Sebelum kita bahas terlebih dahulu perbedaan massa dan berat. Massa adalah ukuran jumlah materi pada suatu benda, memiliki satuan internasional kilogram dan dapat diukur menggunakan derajat. Sementara berat adalah jumlah gaya yang bekerja pada massa karena percepatan akibat gravitasi. Berat biasanya dilambangkan dengan W, berat adalah massa dikalikan dengan percepatan gravitasi atau G. Nah, berikutnya, misal ada pertanyaan, apakah ada perbedaan berat antara di bumi dan di planet Mars? Untuk mengetahui jawabannya, silakan Anda mencari informasi data gravitasi di bumi dan di planet Mars, sehingga akan mengetahui jawabannya. Berikutnya, keseimbangan tubuh. Keseimbangan tubuh akan tercapai dan meningkat bila pertama, letak pusat gravitasi direndahkan seperti posisi duduk atau berbaring. Kedua, peningkatan luas permukaan penyangga seperti posisi tidur, posisi duduk, dan berjalan. Sementara keseimbangan tubuh akan berkurang bila menaikkan pusat gravitasi dengan cara angkat tangan ke atas, menjunjung barang di atas kepala. Dua, mengurangi dasar permukaan penyangga seperti berjalan menjinjit atau berjalan satu kaki. Berikut adalah contoh aktivitas melakukan keseimbangan tubuh. Ketika kita berjinjit untuk memperoleh keseimbangan, kita lebih nyaman melakukannya sambil bertolak pinggang. Contoh lain, ketika mengangkat satu kaki untuk memperoleh keseimbangan, kita lakukan dengan melentangkan tangan. Berikutnya, ke aplikasi biomekanika pada permainan atau dalam kehidupan sehari yang sering kita temui. Misal, pada permainan jungkat-jungkit dan posisi penumpang pada banana boat. Untuk memperoleh pusat massa pada sistem keseimbangan biomekanika digunakan rumus berikut, di mana XP adalah titik pusat massa, X1 dan X2 adalah jarak benda 1 dan 2, M1 dan M2 adalah massa benda 1 dan 2. Berikutnya contoh latihan soal, misalkan 3 orang memiliki massa tubuh berturut-turut 60 kg, 80 kg, dan 75 kg berada pada perahu pisang berisi udara yang ringan. Mereka duduk dengan posisi berturut-turut 50 cm, 85 cm, dan 115 cm dari ujung perahu. Tentukan posisi pusat massanya. Maka untuk mengikut pusat massanya menggunakan rumus XP sama dengan M1 kali X1 ditambah M2 kali X2 ditambah M3 kali X3 dibagi M1 plus M2 plus M3. Maka titik pusat massanya dengan menggunakan rumus ini, maka diperoleh pusat massanya adalah 85,698. Sementara untuk mengetahui jarak masing-masing penumpang pada permainan jungkat-jungkit, kita gunakan rumus M1 kali L1 ditambah M2 kali L2 sama dengan M3 kali L3 plus M4 dikalikan L4. Berikut contoh
Kedua, misal ada 3 orang anak sedang bermain jungkat-jungkit, di sisi kanan diisi oleh 2 orang anak dengan massa tubuh masing-masing sebesar 25 kilo dan 20 kilo, sedangkan di posisi kiri terdapat seorang anak bermassa 40 kilo. Pada jarak berapakah dari titik seimbangan anak yang duduk di sebelah kanan apabila jarak anak yang duduk sebelah pada jarak berapakah dari titik seimbangan anak yang duduk di sebelah kiri apabila jarak anak yang duduk di sebelah kanan dari titik setimbang sebesar 60 cm dan 80 cm. Maka untuk menghitungnya kita gunakan rumus M1 kali L1 ditambah M2 kali L2 sama dengan M3 kali L3 ditambah M4 kali L4. Karena pada kasus ini jumlah yang di sebelah kiri hanya ada 1, maka kita masukkan rumus yang kita gunakan hanya M1 dan L1, sementara di sebelah kanan kita gunakan M3 dan M kali L3 ditambah M4 kali L4. Maka kita peroleh L1 sama dengan 77,5 cm. Nah, secara prinsip, dasar biomekanika merupakan turunan dari hukum 1, 2, dan 3 Newton yang berkaitan dengan gaya. Kalian bisa pelajari tentang hukum Newton 1, 2, 3, bisa kalian cari di beberapa referensi bahwa hukum dasar biomekanika merupakan turunan hukum dari Newton 1, 2, dan 3. Jadi, bila kita analisis gaya tubuh dan kegunaan klinik gaya adalah besaran fisis yang menyebabkan suatu benda bergerak. Gaya pada benda atau manusia terdiri dari gaya vertikal, horizontal, dan gaya membentuk sudut dengan bidang vertikal dan horizontal. Oke, berikutnya adalah kuis. Silahkan kerjakan kuis berikut di ruang kuis di aplikasi Moodle. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.